Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang di podcast kedua kami bersama komunitas Merti Islam Raja Raya dalam sesi Sapa Sahabat. Teman-teman, mungkin sekitar minus 9 hari lagi ya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, mungkin di antara kita juga banyak yang bertanya, apa sih yang harus kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan? Karena sebagai seorang muslim jelas kita sepatutnya menyiapkan diri, kemudian juga mungkin istilahnya prepare apa saja yang akan kita lakukan, target-target yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Nah, ditambah lagi dengan kondisi pandemi yang mana kita itu dituntut untuk lockdown, maka kebayang gitu gimana ruwetnya atau gimana bosennya kita ada di rumah. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini semua pertanyaan itu akan dijawab oleh salah satu member SWI Raja Raya, yaitu Kak Didin Jamaluddin. Dan sekarang kita sudah langsung terhubung dengan beliau. Tada! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Didin? Alhamdulillah baik. Gimana kamu sendiri? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih mager? Insya Allah mager lah. Bukan mager sih apa ya istilahnya tuh. Mager. Oke Kak, mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Mungkin teman-teman di rumah itu sekarang itu lagi kalang kabut ya. Kalang kabut dalam arti bingung mikirin apa sih yang harus kita persiapkan, yang harus kita preparing dalam menyambut bulan Ramadan ini. Terlebih kondisi sekarang kan mungkin beda dengan kondisi bulan suci Ramadan tahun-tahun sebelumnya gitu, dimana kita sekarang harus dituntut untuk mager istilahnya, lockdown karena akibat pandemi. Dah. Nah, oke. Pertama. Ya. Baik. Nah, teman-teman semua mungkin pertama ya, karena saat ini kita sedang lockdown gitu ya istilahnya, mungkin teman-teman semua juga saat ini stay at home, mager gitu kan. Tapi cobalah kan kita jangan sampai diamnya kita ini tuh benar-benar diam. Meskipun kita stay at home gitu kan, lockdown istilahnya. Tapi apa? Kita harus benar-benar mempersiapkan gitu kan. Kita juga harus benar-benar tetap produktif gitu. Nah, untuk istilahnya mungkin saat ini untuk beberapa hari ke depan kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap produktif meskipun saat ini kita tetap harus berada di rumah? Maka mungkin teman-teman bisa istilahnya untuk sementara ini ikut kajian-kajian online, misalkan kajian-kajian di WA group, terus ada kajian-kajian di Zoom gitu kan, video conference, terus mungkin juga YouTube. Nah, untuk biar kita bisa tetap produktif, kita harus bisa benar-benar istilahnya apa ya, menggunakan teknologi saat ini untuk bagaimana caranya kita belajar, bagaimana caranya kita bekerja dari rumah. Maka mungkin untuk persiapan banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalkan karena saat ini kita lockdown, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalkan mempersiapkan diri untuk senantiasa membiasakan membaca ayat suci Al-Quran. Misalkan karena mungkin biar nanti nggak kaget juga di bulan Ramadan, maka kita usahakan di hari-hari sebelum Ramadan ini minimal satu hari itu 1 lembar. Kalau misalkan teman-teman belum sanggup 1 lembar, maka cobalah beberapa ayat, beberapa 1 halaman lah misalkan. Maka ini bisa menjadi kebiasaan untuk nanti kita di bulan suci Ramadan. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Untuk persiapan ya, untuk persiapan Ramadan mungkin kita mempersiapkan diri untuk menjadi lebih baik lagi gitu dengan membiasakan tadi membaca ayat suci Al-Quran itu minimal 1 hari 1 halaman lah. Dan jadi itulah coba dulu untuk terus memperbaiki diri kita gitu. Nah, mungkin Oke, terima kasih. Jadi intinya mungkin pemanfaatan teknologi, kemudian juga mulai membiasakan
diri dengan apa istilahnya, kalau misalkan kita punya target khatam Al-Quran sekian kali tamatan misalkan, Kita mentarget ya pasang target, kemudian juga sudah mulai dibiasakan dari sekarang ya, masih ada waktu. Oke. Nah terus lagi Kak, mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman di rumah itu, kadang kita gini ya, kita udah menentukan target, misalkan kita pengen 4 kali tamatan, atau mungkin kalau mereka yang habis hafizah mungkin pengen mungkin sekian juz, pengen tasmi sekian juz, atau mungkin ada yang pengen full tamat puasanya misalkan. Nah tetapi dalam perjalanannya ya. mungkin ada istilahnya halangan dan rintangan lah untuk untuk supaya kita itu betul-betul menunaikan target tersebut. Nah ketika tadi istilahnya ada datang hawa nafsu yang menggerogoti diri kita supaya tidak melaksanakan target, itu kira-kiranya kita bisa melakukan hal apa untuk menangkis hal tersebut? Ya. Jadi mungkin bagaimana cara kita mengistiqomahkan target kita, Ya, gitu ya. kan Kak? Nah, baik. Nah, untuk bagaimana cara kita untuk mengistiqomahkan, gitu. Mungkin pertanyaannya seputar bagaimana cara kita untuk tetap beristiqomah dalam kebaikan. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Pertama, mungkin kita plan, kita catat agar planning tersebut bisa kita capai. Nah, karena untuk mencapai satu tujuan, maka harus ada usaha. Maka bagaimana caranya agar kita tidak lupa dengan target-target kita? Maka satu hal yang bisa kita lakukan adalah mencatat target-target yang akan kita capai. Misalkan pada bulan Ramadan kali ini kita ingin mentargetkan satu bulan ini khatam 30 juz dalam mungkin satu bulan ini kita ingin khatam 3 kali gitu kan. Nah karena kan untuk satu juz itu mungkin ada sekitar 10 halaman gitu, betul gak Kak? Betul. Nah maka untuk agar target kita bisa tercapai, maka kita tulis misalkan satu hari kita harus sampai berapa juz, misalkan satu hari 3 juz, maka kita usahakan agar di satu hari tersebut kita benar-benar mencapai 3 juz itu. Bagaimana caranya? Maka kita bagi waktu, misalkan sebelum sholat berapa halaman, setelah sholat misalkan berapa halaman lagi. Maka itu harus kita lakukan setiap sebelum dan sesudah sholat. Maka ketika target ini kita tulis, maka setiap kita melihat target-target tersebut, kita akan merasa teringatkan gitu. Tidak sampai kita melupakan target-target kita. Jadi mungkin untuk bagaimana cara kita mengistiqomahkan agar target itu senantiasa kita capai, maka di sini harus ada planning target atau yang kita sebut dengan to-do list. Nah, jadi kita buat list bagaimana caranya agar kita bisa mencapai target. Jadi ada beberapa hal yang harus kita catat. Misalkan target ini kita khatam 3 kali dalam satu bulan. Nah, maka tulis juga bagaimana cara kita mencapai target tersebut. Misalkan tadi dengan sebelum dan sesudah sholat kita membaca 1 atau 2 lembar. Maka setiap kita melihat catatan tadi itu akan senantiasa teringat kembali, gitu Kak. Jadi banyaklah istilahnya cara yang bisa kita lakukan, tapi mungkin salah satunya tadi dengan cara mencatat. Oke. Berarti intinya salah satu cara supaya kita tetap istiqomah dan target kita adalah dengan cara tadi ya, membuat to-do list dengan dicatat gitu ya, supaya apa pekerjaan kita, target kita itu mungkin terasa lebih ringan ya, lebih ringan, lebih tertutup dan teratur, jadi tidak akan boring rasanya. Lebih teratur aja, lebih jadi kan nanti kalau misalkan kita tulis itu kan, kalau misalkan kita lihat kita ingat gitu kan. Jadi meskipun nggak ada orang yang mengingatkan, jadi kita tetap teringatkan dengan tulisan-tulisan kita sendiri gitu. Nah, iya. Oke.
Baik, terima kasih berarti ya Kak Didin udah menyediakan waktunya. Mohon maaf mengganggu. Oke, Ya mudah-mudahan siap siap. Ya santuy mudah-mudahan aja kakak dan santuy. keluarga di sana senantiasa dalam lindungan Allah dan juga tetap diberi kesehatan, diberikan panjang umur untuk sama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Oke, makasih Kak. See you. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu teman-teman tadi dialog singkat kita bersama Kak Didin, yang mana hal yang mungkin bisa sama-sama kita lakukan dalam mengantisipasi datangnya bulan Ramadan, supaya gimana caranya kita tetap produktif dalam bulan Ramadan, kemudian juga kita istilahnya tidak monoton dengan situasi sekarang ini. Yang pertama adalah jelas kita harus menentukan target, kemudian yang kedua kita harus melakukan apa istilahnya, mencatat to-do list-nya gitu ya. Jadi merinci tiap target itu. Misalkan kalau misalkan kita ingin tamat sekian kali dalam satu bulan Ramadan, dalam satu bulan itu misalkan, berarti yang harus kita lakukan adalah dengan cara merinci tadi. Misalkan setiap habis sholat minimal sekian halaman yang dibaca. Jadi semuanya terasa lebih ringan. Jadi kita itu akan sangat sedikit sekali berpotensi dalam titik boring gitu ya. Jadi insya Allah nggak akan ada rasa bosan dalam diri kita. Dan juga memang tadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus sudah mulai kita istilahnya terapkan dari minus 9 hari ini juga harus segera dilakukan gitu ya, supaya nantinya tidak kaget. Oke, mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.